Wih, viral lembaran 100.000 tak dipotong. Hai, bahaya bro. Berarti ini belum selesai nih ngeditnya nih. Oke, selamat datang di APK Pure dan di video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi tentang dunia teknologi saat ini. Yang dimana dunia teknologi ini belum pernah kalian ketahui, tapi juga saya tidak tahu dunia teknologi seperti apa yang saya sampaikan. Kita akan buka beberapa situs teknologi yang dimana itu akan mewujudkan kalian dan juga akan mewujudkan saya. Jadi kita sama-sama terkejut. Kita akan coba cek situs berita yang pertama, yaitu dari kompas.com ya. Kita akan lihat sekarang ini tanggal berapa ini? Kita cek dulu tanggalnya. Itu tanggal 17 ya, 17 Februari 2021. Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan cek berita teknologi apa yang keluar saat ini. Oke, kita akan cek dulu di sini teknologi. Jadi kita harus tahu ya tentang teknologi-teknologi yang terbaru, jangan sampai ketinggalan berita. Oke, lanjut kita akan lihat berita yang pertama itu dari Kompas tekno.kompas.com tentang rencana akuisisi nggak terlalu. Aplikasi Clubhouse kirim data ke Cina. Ini apa nih? Nah, bagi kalian yang belum tahu ya, kita coba cek dulu. Clubhouse ini apa? Maksudnya rumah klub apa gimana gitu. Kita akan lihat apakah ini benar-benar rumah klub, apakah ada aplikasi untuk rumah klub, untuk ajeb-ajeb. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita baca beritanya, di sini dijelaskan. Oke, kita akan perbesar. Oke. Kita akan baca beritanya sama-sama ya. Clubhouse adalah media sosial berbasis audio. Nah, ini ganggu aja, Pak. Sorry. Clubhouse adalah media sosial berbasis audio yang tengah naik daun. Belakangan terungkap bahwa data percakapan suara di layanan internet dikirim server berlokasi di Cina. Buset dah. Clubhouse adalah media sosial. Jadi ternyata ada media sosial baru nih guys. Yaitu bernama Clubhouse ya. Ini bernama Clubhouse yang dimana dia itu memiliki sebuah fasilitas yang dimana penggunanya mengirimkan chat tetapi hanya audio saja. Jadi di sini ada audio. Nah, sekarang ini ada ceritanya. Belakangan terungkap bahwa data percakapan suara jalan ini ternyata dikirim ke server yang berlokasi di Cina. Nggak jauh-jauh dari Cina. Hal tersebut dikemukakan oleh para peneliti cyber dari Stanford Internet Observatory atau CIO. Bukan CIA ya, tapi SIO ya. Dalam laporannya disebutkan bahwa infrastruktur back-end Clubhouse disediakan oleh perusahaan Cina bernama Agora yang berbasis di Shanghai. Jadi ini kayaknya perlu banget nih. Nah, bagi kalian juga yang belum tahu ya, si aplikasi Clubhouse ini pertama kali dipopulerkan oleh si Elon Musk. Nah, Elon Musk ini adalah salah satu orang terkaya di dunia, yang dimana karena cuitannya di Twitter itu bisa meningkatkan harga Dogecoin dari Rp54 menjadi 1.500. Itu beribu-ribu kali lipat kenaikannya. Itu semuanya karena Elon Musk. Dan ceritanya aplikasi Clubhouse ini, si Elon Musk ini mengetweet Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan aplikasi Clubhouse untuk bercakap-cakap ria. Jadi karena cuitannya ini dan dia mengajak Presiden Rusia untuk menggunakan aplikasi Clubhouse, ini menyebabkan aplikasi Clubhouse menjadi trending. Dan Clubhouse ini baru bisa digunakan di iPhone saja. Tapi ternyata ini kayaknya agak ngeri-ngeri sedap karena suara kita dikirimkan ke China. Jadi nanti mungkin bahasa saya sekarang ini, atau misalnya kalian chat ke pacar kalian ya, sayang lagi di mana sayang, itu akan berubah jadi hai ya sayang lagi di mana, jadi seperti itu mungkin, tapi saya tidak tahu. Oke, sekarang kita lanjut ke berita kedua. Apalagi ya yang kira-kira keren nih, buset dah. Segera hadir ponsel berkamera selfie 100 megapiksel. Handphone saya Samsung A31 dan itu baru 32 MP. Ini udah 100 megapiksel guys. Kita lihat dulu. Kita lihat ini ponselnya dari perusahaan apa nih ya. Oke, kita lihat di sini
Sejauh ini resolusi kamera depan paling tinggi yang dimiliki smartphone adalah 44 megapiksel. Waduh, kalau kamera saya hanya 8. Namun kabar terbaru menyebut bahwa ponsel dengan kamera depan 100 megapiksel segera hadir dalam waktu yang dekat. Jadi kalau 100 megapiksel itu pori-pori muka kalian itu pasti kelihatan banget ya. Kabar tersebut berasal dari pembocor kenamaan digital chat session melalui akun Weibo miliknya. Ia memang kerap memberikan bocoran informasi terkait gadget dan tidak sedikit dari bocoran tersebut yang tepat. Jadi kebanyakan tepat nih kayaknya. Dan masih juga ini ya, ini kayaknya pabrikan Cina lagi. Iya benar. Dan dengan kamera selfie 100 megapiksel itu, kemungkinan besar ponsel yang dimaksud akan dibuat oleh pabrikan asal Cina. Jangan-jangan Xiaomi ya? Kayaknya Xiaomi nih. Bisa jadi nih. Kayaknya kalau Xiaomi ini kan lebih cenderung ke selfie, ataupun Oppo juga kayaknya. Tapi kalau Oppo dari Cina apa enggak ya? Nggak tahu deh. Terus di sini disebutkan juga ya, kayaknya nggak terlalu penting banget. Oke, kita lanjut ke berita ketiga. Lanjut berita ketiga. Apa berita ketiga selanjutnya? Pasal karet. Oke. Wih, ini perlu nih. Tokopedia nih. Jadi Tokopedia kayaknya mengubah kebijakan privasi nih guys. Nah bagi kalian yang punya akun Tokopedia, coba cek. Ada nggak perubahan di kebijakan privasi? Biasanya sih kita paling malas ya ngebaca kebijakan privasi yang terlalu panjang. Tapi padahal sebenarnya kebijakan privasi itu sangat perlu kalian baca. Karena di sana disebutkan bahwa ada beberapa hal yang diambil atau diputuskan oleh satu pihak atau diputuskan oleh Tokopedia, dan jika kalian memilih untuk mendaftar berarti kalian memilih untuk setuju dengan keputusan yang dia buat. Jadi kalau misalnya di dalam kebijakan privasi atau privacy policy itu disebutkan perusahaan akan mengirim data Anda ke pihak ketiga. Itu bisa jadi ada kalau kalian tidak baca. Jadi kalau kalian tidak baca dan kalian mendaftar berarti kalian sudah setuju dengan kebijakan privasi tersebut. Nah sekarang ini ada perubahan di kebijakan privasi di Tokopedia. Sekarang kita cek. Di sini terbit pada tanggal 16 Februari ya. 16 Februari 2021 pukul 8.56 di situs tekno.kompas.com. Nah sekarang ini perusahaan e-commerce Tokopedia pekan lalu memperbarui kebijakan privasi penggunaan platformnya. Pengguna diminta membaca dan mempelajari seluruh isi kebijakan tersebut. Buset. Kita baca buku yang buat nilai kita tinggi aja males, apalagi baca kebijakan privasi. Nah menurut External Communication Senior Lead Tokopedia, Axel Chandra Wijaya, pembaruan ini merupakan komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Nah sekarang kalau kita cek ya, kita cek di sini ada URL yang bisa mengarahkan kita ke kebijakan privasi terbaru yang dikeluarkan oleh Tokopedia. Sekarang kita scroll, dan ternyata banyak sekali. Nah biasanya poin ini yang paling penting. Nih, akses dan perbaikan data pribadi, keamanan penyimpanan penghapusan data pribadi pengguna. Di sini disebutkan bahwa Tokopedia melindungi setiap. Oke, kita coba besar ya. Oke, Tokopedia berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna yang berada di bawah kendali Tokopedia dan menjamin tidak ada pengungkapan, penjualan, pengalihan distribusi atau peminjaman data pribadi pengguna kepada pihak ketiga lain. Jadi kayaknya bagus juga perubahannya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan, bagi kalian yang menggunakan aplikasi Tokopedia untuk segera mengecek apakah benar ada perubahan yang membuat privasi kalian menjadi terancam. Jadi perlu dicek. Karena saya tidak menggunakan aplikasi ini, jadi saya tidak perlu baca. Oke, kita close. Oke, sekarang kita coba buka ke situs situs berita lainnya. Sekarang kita buka ke CNN Indonesia. Kita coba cek CNN Indonesia. Oke, ini kita buka di teknologi. Buset, Jaguar bro.
Jaguar ubah strategi jadi merek mobil listrik mulai 2025. Ini semuanya karena Elon Musk semuanya. Mana lagi ya yang kira-kira keren? Wih, nih. Kita tonton guys. Ketika Amerika Serikat, China, Arab, Rusia, Eropa berlomba ke Mars. Oke, coba ini kita lihat nih. Ada videonya enggak ya? Cek. Is there life on Mars, or at least was there? That question should be answered in the coming years, with a host of probes arriving at the red Oke, planet. ini ceritanya kayaknya mereka mau berlomba-lomba ke Mars ya. Jadi kalau saya pribadi, entah kalau menurut kawan-kawan, kita menjelajah laut saja itu belum bisa. Kayak kejadian di Danau Toba yang kapal karam. Ternyata kita baru tahu Danau Toba itu lebih dalam daripada samudra ternyata. Karena dalamnya itu bisa mencapai 1 kilometer lebih, bro. Dan itu baru tahu ketika kapalnya karam, ada kapal karam. Jadi kita kayaknya eksplorasi ke dunia aja deh, nggak usah ke sana. Karena juga kalau kita pikirkan dari Neil Armstrong berangkat ke bulan, yang dimana teknologinya masih jadul, sampai sekarang itu belum pernah ada lagi yang ke bulan. Jadi nggak usah deh kita cerita dulu ke Mars. Tapi ya sudahlah, mungkin mereka kebanyakan uang kali ya. Oke, sekarang lanjut ke cerita teknologi lain. Netizen riuh usaha Jokowi revisi. Nah, itu terlalu banyak politiknya tuh. Saya tidak ikut campur dengan politik. Ini nih. Beda cara dapat uang TikTok, Cash dan VTube diblokir Kominfo. Nah, ini lagi trending nih, bro. Ini lagi trending, ada TikTok Cash, ada VTube. Yang dimana katanya bisa dapat uang hanya dengan nonton iklan saja. Kita coba pastikan dulu. Oke, di sini disebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo memblokir VTube dan TikTok Cash. Pemblokiran kedua aplikasi dilakukan dengan dua alasan berbeda. TikTok e-cash diblokir dengan alasan sebagai transaksi elektronik yang melanggar hukum. Sementara VTube diblokir lantaran tidak memiliki izin resmi. Jadi kalau punya izin resmi, dia tidak diblokir, Pak. Seperti itu ternyata. Jadi kalau kata Ketua Satgas waspada investasi, coba kita buka agak terbesar sedikit. Operator tolong diperbesar layarnya. Oke, nih si Ketua Satgas seperti OJK Tonggam Lobbying menyebutkan VTube dilarang melakukan kegiatan investasi atau perekrutan anggota sampai mendapat resmi dari izin dari OJK. Jadi intinya kalau dia dapat izin dari OJK, maka dia bisa mendapatkan lisensi. Jadi dia boleh menerbitkan kembali atau secara resmi menggunakan VTube untuk masyarakat luas. Tapi itu perlu loh. Karena dengan adanya OJK berarti VTube berani menjamin uangnya ke otoritas jasa keuangan. Terus kita lihat nih, apa sih persamaan kedua aplikasi ini? Persamaan kedua aplikasi ini adalah meminta pengguna untuk merekrut anggota baru lewat kode referral dengan imbalan komisi. Pada TikTok Cash, perekrutan anggota baru bakal dapat komisi 75.000. Sementara VTube menawarkan poin tambahan untuk anggota baru yang berhasil direkrut. Jadi ada biaya-biaya nih ya. Jadi kalau dia aplikasi itu menggunakan uang sebagai nilai transaksi antar member ataupun antar perusahaan, biasanya memang wajib untuk mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Oke, terus sekali bagi kalian yang ingin trading, saya sarankan untuk menggunakan salah satu atau satu-satunya situs trading khusus trading kripto ya, trading kripto. Bagi kalian yang ingin trading kripto, saya sarankan cukup gunakan satu situs saja, yaitu indodex.com. Nah, jadi kalau di indodex.com itu dia sudah punya lisensi, dia punya izin dari Bapeti, yang dimana Bapeti itu adalah badan yang mengurus segala perihal tentang trading ya, tentang investasi, keuangan dan apapun itu yang berhubungan dengan trading.
Jadi ketika dia sudah dapat lisensi dari Bapeti dan dia sudah dilegalkan oleh pemerintah, itu bisa menjamin uang kalian saat trading itu tidak hilang. Dan Indodex ini adalah satu-satunya perusahaan trading terbaik di Indonesia di mana urusan soal cryptocurrency. Bagi kalian yang mau daftar, silakan kalian cek linknya di bawah. Kalian cek linknya, jangan sampai salah situs karena banyak sekali situs-situs spam yang mengatasnamakan Indodex. Jadi biasanya mereka akan mencuri data kalian dan akhirnya uang kalian hilang. Jadi jangan hati-hati ya memilih situsnya. Situs yang resmi ada di kolom deskripsi. Kalian klik di sana. Nah, sekarang kita lanjut ya ke berita yang lain. Kali ini kita tidak cerita teknologi lagi nih, kita cerita hal-hal yang membuat hati kita menjadi terhanyutkan. Jadi ini saya ambil dari situs Bombastis. Dari situs Bombastis, kita lihat berita pertama. Kita akan cek di trending. Kita cari yang trending aja nih, kita trending. Wish, viral lembaran 100.000 tak dipotong. Hai, bahaya bro. Berarti ini belum selesai nih ngeditnya nih. Nih kita lihat, cek. Viral lembaran 100.000 tak dipotong. Yuk kenalan dengan uang rupiah khusus dan harganya. Wih, buset dah. Ini uangnya kayaknya bentuk ini ya. Uang belum dipotong, cek ya. Ini TikTok nih, TikTok. Bahas uang memang bisa bikin senang walaupun tak lagi dipegang. Kalau nggak dipegang, gimana bisa senang nih? Misalnya salah satu kejadian baru-baru ini ramai di media sosial, yakni seorang netizen menunjukkan ia memiliki uang kertas 100.000 dalam 4 bagian. Tapi kondisi belum dipotong. Wih, buset. Sebenarnya uang yang dipamerkan itu termasuk sebagai uang rupiah khusus atau URK. Namun karena penerbitan dan kepemilikan tak sebebas uang pada umumnya, jadi masih memang ada ya. Nah buat yang suka koleksi barang antik, uang di situ memang ada. Jadi memang ada uang rupiah khusus guys. Jadi bukannya ini salah cetak atau uang palsu ya. Kalau saya ketemu uang ini saya nggak mau. Ternyata memang ada. Namanya itu uang rupiah khusus ya, URK. Saya juga baru tahu. Channel APK Pure ini, channel APK Pure ini memang membahas banyak informasi yang sangat informatif. Jadi jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Uang rupiah khusus atau disebut juga uang bersambung adalah jenis yang diterbitkan dengan tujuan umumnya bukan sebagai alat tukar. Biasanya yang mengincar adalah para kolektor sehingga kondisinya sering berupa lembar besar yang belum dipotong atau koin. Kemudian ditempatkan pada kemasan khusus. Tempat uang ini juga cenderung unik dan menarik. Oh gitu. Salah satu jenis URK adalah pecahan 75.000 yang dikeluarkan saat memperingati ulang tahun kemerdekaan RI. Oh emang ada uang 75.000 kemarin. Kemarin sempat viral juga guys. Itu bahwa ada sebuah video di TikTok juga kalau tidak salah. Yang memposting ada uang pecahan 75.000. Jadi kita kira itu akan terbit, ternyata tidak. Nah ternyata itu salah satu jenis uang rupiah khusus atau URK. Jadi pecahan 75.000 termasuk uang pecahan khusus yang diterbitkan di tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Terus ingin punya juga, siapkan duit segini, berapa nih harganya nih? Nah kalau yang 75.000 itu misalnya uang 100.000 atau 50.000 isi 4 tadi potong, maka nominalnya 400.000 dan 200.000. Akan dikenai pajak dan biaya lainnya, buset ya. Akan dikenai pajak. Uang bersambung tak dipotong biasanya dikemas khusus dan harganya lebih tinggi. Total harga uang 100.000 tak dipotong bisa mencapai buset 1.115.000. Sedangkan uang 50.000 tak dipotong bisa seharga 695.000. Berarti kalau kita sambungin aja uang 100.000 ini pakai lakban kayaknya bisa terjual jadi 1.115.000. Kita bikin rapi aja kayaknya. Dilem dengan ini kalau pengen punya bisnis, bisa jadi bisnis nih. 100.000 itu ditempel kayaknya ya. Tapi ini memang cetakan asli. Jadi kayaknya nggak bisa juga ditempel. Oke, kita cek. Ini reaksi masyarakat mengatai uang rupiah khusus. Iya nih ada uang 1.000, 4 lembar yang belum kepotong ya. Meski terus ini fix kalau lihat harganya gue milih sambung sendiri dah. Iya bener, gue juga. Ujar saudara netizen yang cuyut saat mengetahui harganya bahkan lebih dari 2 kali lipat nominal. Tim uang sobek masih di lakban, yuk mundur alon-alon. Iya benar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke berita yang trending lainnya.
Pemotretan kocak, aduh ini biasa. Di tempat kita jalannya kemarin juga hancur kayak gini. Tapi ibu-ibunya karena apa? Itu sempat viral juga, tapi hanya di kabupaten kita. Nggak bisa sampai sini karena ini ibunya cantik kayaknya. Jadi dia bisa viral. Hujat situs Aisyah Wedding yang dianjurkan nikah siri, saya tidak mau ikut campur karena saya adalah laki-laki yang dimana menghancurkan juga untuk nikah siri. Tidak boleh. Buset, abaikan skandal sabu dulu. Ini lompat kebiasaan positif slogram dekador yang patut ditiru. Tidak. Saya tidak ingin bahas itu. Itu pria. Wih, kisah miris ke ruang banjir melahirkan anak di perahu. Wih, namanya Siti Nur Banjiria. Ya, kita coba lihat. Ini anak yang lahir waktu banjir. Jadi namanya Banjiria. Jadi kalau dia lahir waktu gempa namanya Gempa Riah. Oke. Kita lihat ya. Video viral ibu di Banjar, waktu di Kalimantan Selatan melahirkan di perahu akibat banjir. Ibu muda ini terpaksa melahirkan di atas perahu lantaran rumah dan tempat persalinan. Sebenarnya memang ini kita juga kebetulan ikut donasi ya. Dan kita sangat bersimpatik. Dan ternyata ada yang lahir dan ini juga akan mengingatkan kita tentang tragedi banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Jadi dengan adanya nama anak ini itu akan mengingatkan seluruh masyarakat yang ada Kalimantan khususnya dan kita orang-orang Indonesia secara umumnya untuk mengingat bahwa banyak sekali bencana di Indonesia yang membuat kita harus paham bahwa cintailah lingkungan. Biasanya banjir itu tidak akan jauh-jauh dari penebangan liar, pembuangan sampah yang sembarangan dan tidak ada saluran air yang memadai. Jadi kalau kita ingat dengan si anak ini yang dinamai Siti Nur Banjiriah, berarti kita harus ingat bahwa kita masih belum bisa mencintai lingkungan, kita masih belum bisa menghargai lingkungan. Oke, kita next saja, itu terlalu banyak filosofinya. Kita next lagi ke berita selanjutnya. Viral, Kang Nasi Goreng tulung gagung melayani pakai emosi tapi malah bikin pembeli betah. YouTuber jago banyak bahasa yang bikin para cewek bule kepincut. Vicky Naki, ini yang viral sama orang Kazakhstan ya. Saya iri jadi saya tidak mau baca. Cerita mahasiswi penjarakan ibu kandung yang bikin jagat media sosial geger. Anak zaman sekarang. Wih, petani ini memberi pilok pada cabai. Oke, lanjutlah. Oke, kita coba lihat di awal. Terbaru, apa nih yang terbaru? Waduh. Makin tak ada harga diri. Pocong apes ini lari terbirit ketakutan gara-gara dikejar anjing. Jadi pocong juga bisa takut sama anjingnya. Coba kita lihat beritanya. Pocong kalau kepepet larinya cepat juga ya. Iya benar. Banyak orang yang takut dengan sosok hantu, namun demikian ada beberapa manusia yang justru sebaliknya tak sekedar takut, mereka bakal mengerjai hantu-hantu dengan level yang cukup ekstrim, mulai dari dipentung, ditelanjangi, bahkan pernah ada yang sampai dicium. Nah, ini masih berlanjut soal setan yang semakin tak ditakuti. Kali ini ada sebuah cerita miris tapi kocak yang dialami oleh sesosok pocong. Ini jalan-jalan di sekitar rumah seseorang, ia malah terpirit karena anjing. Coba nih. Ini ada ceritanya nih. Cerita awal dari tangkapan CCTV. Ini kejadiannya di Janeponto, Sulawesi Selatan. Kejadian ini berawal dari istrinya yang mendapati suara anjing menggonggong dengan keras sekitar jam 2 pagi. Sang istri khawatir karena menduga si anjing ini ya memangsa kucing. Waduh. Ngeri. Sampai akhirnya ia meminta si anak untuk memutar CCTV yang memang dipasang di rumahnya. Kemudian didapati kejadian sampai menghebohkan warga sekitar situ. Coba kita tonton sebentar. Ini anjingnya nih. Ini anjingnya. Terus mana pocongnya? Pocongnya mana? Itu pocongnya itu tuh. Oh, bukan.
Dong, mana lu? Gila, mana videonya? Wih, itu dia. Iya benar guys, lari ke birit-birit. Dipastikan bukan prank oleh pemilik CCTV. Jadi akhirnya mungkin saja oleh para prankster yang tapi Karim sama pemilik CCTV meragukan itu tersebut dikarenakan waktu yang teramat pagi serta lingkungan setan. Oh, ya benar. Si prank bisa jadi. Oke, keren. Oke, jadi gitu aja ya cerita dari APK Pure yang dimana konten-kontennya mungkin berfaedah bagi saya dan tidak berfaedah bagi kalian. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa menambah jam tayang. Jadi ini waktunya 30 menit. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video APK Pure lainnya. Dan video-video seperti ini akan sering muncul di channel ini. Jadi jangan kaget kalau ada berita-berita yang tidak bermanfaat menurut kalian, tapi itu sangat bermanfaat bagi saya. Jangan lupa komen, kasih penjelasan atas ketidakmanfaatan cerita kalian itu. Selamat malam, karena hari ini